Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selamanya baik buat setiap kita, amin. Kita boleh percaya waktu kita datang dalam ibadah pada pagi hari ini, siang hari ini saudara, kita percaya karena kebaikan Tuhan kita mampu sampai kapanpun, amin saudara. Semua karena berkat Tuhan kita boleh ada di tempat ini, dan mari kita responi kebaikan Tuhan sama-sama. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya waktu kita memuji Tuhan ada kuasa Tuhan yang memberkati setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selamanya baik. Kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita buka hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hari lepas hari kami boleh menikmati kasih Tuhan. Karena Engkau selalu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada di tempat ini bahkan sampai kapanpun, semua itu terjadi karena Tuhan mengasihi, Tuhan senantiasa memberkati setiap umatnya. Hari ini kami datang meresponi kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan boleh jadikan dalam hidup setiap kami. Kami bawa pujian kami Tuhan, syukur kami, penyembahan kami untuk memuliakan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, berkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar semuanya Tuhan yang berkuasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selamanya baik saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan yang mengucap syukur. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Katakan sama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Terima kasih Yesus.
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang untuk mengucap syukur karena Tuhan yang selalu baik memberkati setiap kehidupan kami. Kami belajar mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepada-Mu lah kami katakan perkara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu yang buat hidup setiap kami Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Katakan kembali saudara, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tiberias kita bangkit beri bersama-sama saudara. Boleh angkat kedua tanganmu siang hari ini. Mari mengucap syukurlah sambil katakan saudara, terima kasih. Amin. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus.
nama Yesus. Haleluya. Sembah saudara, bersama-sama angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Glorify your name, glorify your name. We love you Lord. Haleluya. Kau yang angkat setiap pergumulan kami Tuhan. Haleluya. Thank you to you Lord Jesus. Aku percaya Tuhan, waktu aku mengucap syukur Tuhan yang ambil alih segala permasalahanku. Kau yang berikan kemenangan. Yang setiap yang bernapas memuji Tuhan, katakan ku percaya, katakan ku berserah. Biar namamu saja yang berkuasa. Datanglah kerajaanmu Tuhan, lawan mereka yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan kami Tuhan, pegang kendali hatiku buat Engkau. Jadilah kehendakmu Tuhan, ini mesbahmu ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku temukan Kau Yesus, Kau Yesus. Kami temukan Engkau ya Tuhan. Sekalipun dalam lembah yang kelam, kami temukan pribadi yang mengasihi setiap kami. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus buat segalanya. Kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami minta kuasa-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Angkat tanganmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Katakan sama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat kami berharap seutuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Tuhan sediakan bagi kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Jangan cari yang lain saudara, cari pribadinya siang hari ini. Dia tidak pernah kecewakan setiap kita sama-sama angkat tanganmu. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan.
ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu. Katakan tersedia. Cinta. Bersama-sama kita mau katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu. Tuhan sediakan bagi kami setiap anak-anak yang dikasihi Dia. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Dia tersedia bagi hidupmu, buat hidupku saudara. Haleluya. Selamanya Kau ku cinta. Engkau yang mengasihi Tuhan boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mencintai kita juga saudara. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu ya Tuhan, karena kami telah melihat dalam perkara hidup ini dari hari kemarin Tuhan, bahkan sampai kapanpun iman kami tetap mengasihi Tuhan yang selalu mencintai kami apapun yang terjadi. Ini hidup kami Tuhan Yesus, ini kerinduan, pengharapan kami letakkan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesuslah jawaban hidup kita, Yesuslah kepastian hidup kita, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Salam ke kanan kirimu, katakan Yesus dahsyat, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pandang dari kejamanan, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dimanapun berada, nyatakan bersama. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Tengok kanan kirimu, katakan Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. dalam Yesusmu, Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus
kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yuk sekali lagi dengan lebih semangat buat Tuhan yang terbaik. Amin. Come on. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sing it. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Dia Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Come on, Lord. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersih nama Tuhan. Tepuk tangan lagi sepala bersama-sama. Nyalakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on, sing it. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Kita bersih di hadapan Tuhan. Mari datang kembali Tuhan Yesus pada sore hari. Haleluya, haleluya. Come on, sing, datanglah kembali. Datanglah kembali-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Haleluya. Sekali lagi, nyalakan bersama. Datanglah kembali-Nya dengan hati
Tuhan bagi yang berindu padanya. Bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Lebih semangat lagi, nyalakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Yesus dahsyat, Yesus baik, Yesus yang sungguh murah hati dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Silakan dulu saudara kasih Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur hari ini telah memuji dan menyembah Tuhan. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya mengajak saudara untuk menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Literasi Bu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema hidup berpadanan dengan apa yang ada. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya hidup ini sederhana saja, tapi kitalah yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi ruwet. Jadi tidak bisa berkata cukup pada keinginan diri kita sendiri. Kita harus sadari bahwa hidup itu adalah soal pilihan atau keputusan. Mari saudara kita menata hidup kita dengan benar dan mulai berkata cukup, memiliki rasa cukup. Mari kita jalin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan syukuri apa yang ada pada diri kita sebagai berkat daripada Tuhan Yesus. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau juga berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Orang yang bermurah hati akan selalu diberkati Tuhan. Terus belajar dan untuk tidak khawatir akan masa depan. Jangan biarkan kekhawatiran menjadi penghalang iman kita kepada Tuhan Yesus, tetapi bawalah dalam doa segala permintaan dan khawatir kita, karena Tuhan mampu menyediakan segalanya. Orang yang dapat menguasai diri mampu memutuskan untuk membatasi keinginan dan menyatakan cukup atas semua keinginan, dan itu adalah bukti kedewasaan rohani. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah dasar dari segala berkat yang akan kita terima. Sebab tanpa Kristus kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Sekarang saya akan membacakan suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini Minggu 10 Agustus 2025 dengan tema Apakah Gereja Itu? Menyambut hari ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia ke-35 tahun dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Pemain pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Gereja Tiberias Indonesia. Berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator, dan para pengkhotbah Gereja Tiberias. Berkati kami semua agar terus mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Agar kami semua menjadi warga sorga, selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, apakah gereja itu? Gereja bukanlah bangunan. Bangunan adalah tempat untuk kita bergereja. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita ini, manusia yang percaya Yesus. Kitalah gereja itu.
tempat Allah mau berdiam di dalam kita dan bekerja lewat kita. Kita adalah bait Allah dan kita harus kudus. Karena Allah, kita kudus adanya. Apakah gereja itu? Gereja adalah wadah untuk beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Kita beribadah bersama adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengajar kita untuk ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, untuk saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya. Filipi 4 ayat 9. Gereja pada dasarnya menyediakan pengajaran dan pembinaan rohani serta memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan dan menginspirasi hidup yang lebih berarti. Saat kita ibadah mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan mendapatkan jawaban. Yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama. Matius 20 ayat 28. Gereja adalah tempat di mana kita dapat belajar saling melayani serta membangun komunitas dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Gereja adalah tempat kita mengasihi Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa. Kesimpulan, gereja adalah orang percaya yang bersekutu dalam iman, dibentuk, dibina dalam firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Juga tempat di mana kita dapat belajar saling melayani dan membangun. Gereja adalah wilayah kekuasaan Tuhan Yesus. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Mari sama-sama kita berdoa kembali, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi musim hidup kami, Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami. Ada tangan Tuhan yang senantiasa menggendong kami. Di gunung kemenangan kami, di lembah kekelaman kami, Engkau ada beserta kami. Engkau berjalan bersama kami. Dan hari ini Tuhan, di dalam melangkah bersama Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu lewat firman Tuhan. Maka hari ini kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan Yesus. Duduk diam di kaki-Mu Tuhan, dengar setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Yaitu ketika kami duduk diam di kaki-Mu, dengar firman-Mu hari ini. Maka kami percaya firman Tuhan Yesus memerdekakan hidup kami, menghibur, memberikan kekuatan, menegur setiap kami hari ini. Jadikan kami Tuhan pendengar dan pelaku kebenaran firman-Mu yang taat dan setia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan Yesus Kristus, kami katakan Engkau kekuatan, Engkau perisai hidup kami Tuhan Yesus. You are my strength, You are my shield, You're my Lord. You are my home, You are my faith. In You I will trust, Jesus. Jesus, there's no one else like You. Your promises are true. Now I stand to worship You, and Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship You. Kasih Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan, You are worthy to be praised and worshiped.
You are my strength, you are my shield, you are Lord. You are my hope, you are my faith, in you I will trust. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus. There's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Lord. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship you. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus kami datang. Makasih Tuhan, Kau yang kami andalkan. You are my strength, you are my shield, you're my Lord. You are my hope, you are my faith, in you I will trust. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus. There's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. You are the glory. Now I stand to worship you. You are my glory. You are the lifter of my head. Jesus, you are my glory. You are the lifter of my head. Jesus, you are my glory. You are the lifter of my head. Jesus, Jesus, you are my glory. You are the lifter of my head. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, and Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus. There's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship Jesus. There's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to
lifter of my head. Now I stand to worship Jesus, Jesus. There's no one else like you. No one else like you. The promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship you. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Dimanapun kami ada, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada, kami mau memuji-Mu. Sebab tiada seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segala-galanya Tuhan. Kaulah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Terus dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, nyatakan selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku Tuhan, hatiku haus dan lapar agar negara. Adik-adik Yesus segala-galanya, come on. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah
sambut kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan, nyatakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, Allah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan berkati melalui yang Tuhan memberikan dalam hidup kami. Firman Tuhan menerangi jalan hidup kami, menuntun hidup kami, supaya hari demi hari kami bisa melihat kemenangan, kami bisa melihat mujizat, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari Minggu tanggal 10 Agustus ya 2025. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua ya. Jangan lupa 17 Agustus minggu depan ulang tahun Tiberias 33 berapa? 3 berapa? Ulang tahun berapa? 35 ya, 35 udah begitu ulang tahun bangsa kita 17 Agustus ya. Pasti juga ada ibadah di tempat ini dan di seluruh cabang gereja Tiberias Indonesia. Doa saya Bapak Ibu semua sehat-sehat, amin. Diberkati, amin. Ya, tetap semangat cari Tuhan ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah kerendahan hati membawa pemulihan. Ya, kerendahan hati membawa pemulihan ya. Siapapun hari ini yang hidupnya rindu untuk dipulihkan, kita belajar ya melalui hari ini sesuatu yang sederhana ya, tetapi nggak banyak orang mau rendah hati ya, tapi akhirnya jatuh ya karena kesombongan. Tapi kita akan belajar ya bagaimana hidup kita dipulihkan Tuhan. Kerendahan hati membawa pemulihan. Kita lihat Daniel 4 ayatnya yang ke-34. Daniel 4 ayatnya ke-34. Silakan Pak. Daniel 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar mengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Nebukadnezar kehilangan segalanya karena kesombongan. Tetapi ketika ia menengadah kepada Tuhan,
Dan merendahkan hati, pemulihan pun datang. Bapak Ibu, kesombongan itu sudah ada, karakter kesombongan itu sudah ada dari sejak zaman dahulu. Ya, Bapak Ibu tahu satu malaikat yang ditendang oleh Tuhan dari kerajaan surga namanya Lucifer. Itu ditendang sama Tuhan, dikeluarkan dari surga itu karena punya karakter kesombongan. Ya, Lucifer artinya pembawa terang. Dulu Lucifer adalah kerja mitra Allah, teman kerjanya Allah di kerajaan surga. Tetapi ketika dia sombong, ditendang ya ke bumi, akhirnya bukan menjadi teman sekerja Allah karena kesombongan, menjadi kontra dengan Allah. Akhirnya diganti namanya si jahat, si iblis ya. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 8 ayat 44, bapak dari segala dusta tuh si jahat itu, si iblis itu. Ya, iblis itu akhirnya menjadi musuh bagi Allah dan manusia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kesombongan itu tidak mendapatkan tempat di hatinya Tuhan. Ya, ada yang tanya, ya Pak, kalau Lucifer minta ampun sama Tuhan bisa nggak? Ya, pengampunan dosa itu bagi manusia, bukan bagi malaikat. Ya, jadi ketika Tuhan mengeluarkan Lucifer karena kesombongannya, ya dikeluarkan dari sorga, itu sudah final. Sudah final. Jadi Lucifer tidak bisa balik lagi kerajaan sorga karena sudah final dia jatuh di dalam pelayanannya sebagai malaikat. Tetapi manusia berbeda. Ya, Tuhan tetap memberikan anugerahnya, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan Tuhan masih menunggu orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, banyak kejatuhan manusia itu karena kesombongan. Kehancuran manusia itu karena kesombongan. Ya kan, bisnis bisa gagal karena kesombongan. Rumah tangga bisa berantakan karena kesombongan. Kesombongannya berbicara apa? Karena segala sesuatunya tidak mengandalkan Tuhan. Ya, Mazmur 127 ya, di mana kalau Bapak Ibu, barang siapa yang membangun rumah tanpa Tuhan itu sia-sia. Kata Alkitab, kitab Mazmur. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah dunia dari mulai bumi dan langit diciptakan kejadian 1 sampai sekarang 2025. Ya, karakter kesombongan ini dipakai iblis untuk membuat Bapak Ibu dan saya tidak lagi satu mitra kerja dengan Allah, tetapi dengan kesombongan tanpa kita sadari, rupanya kita menjadi kontra dengan Tuhan. Ya, sadarnya pas bagaimana? Pas hancur bisnisnya. Sadarnya bagaimana ketika rumah tangganya berantakan? Sadarnya bagaimana ketika sudah di ICU, pakai selang dan sebagainya, baru pendeta datang, masih bisa ngobrol, baru orang itu sadar. Dan mengatakan apa? Iya Pak Pendeta, dulu saya sombong, gak pernah mengandalkan Tuhan. Dulu saya sombong, gak pernah ke gereja. Dulu saya sombong, gak pernah berdoa. Istri saya ingetin saya ibadah, saya nggak peduli. Istri saya ingetin jaga kekudusan, saya nggak peduli. Saya ketemu dengan pendeta, pendeta nasihatin saya bilang sama pendeta, pendeta engkau ngomong saja pada dirimu sendiri, aku nggak butuh nasihatmu. Ya, ada banyak orang Bapak Ibu ketika sudah dalam titik terendah, baru teringat bahwa apa, dulu dia sombong, makanya hidupnya hancur. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar. Ya, seorang raja yang berkuasa di Babilonia, Babel. Dia akan mengalahkan raja orang Yehuda. Ya, di situ ketika Nebukadnezar menjadi raja, ada 4 anak muda yang hidup di zaman itu. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Nebukadnezar. Ya, tetapi 4 orang ini adalah orang ini mempunyai integritas, tidak mau ikut-ikutan bikin dosa di zamannya Nebukadnezar. Nah, makanya hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, ya kan, bahwa kesombongan tidak mendapatkan tempat di hatinya Tuhan. Hidupmu akan hancur, hidupmu akan berantakan. Dan yang paling sedihnya, orang-orang sombong tidak akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Tapi bagi orang yang rendah hati, yang mau dituntun Tuhan, yang mau dinasehati, yang mau ditegur oleh Tuhan, ya, yang mau kerendahan hati, mau mengatakan Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan aku. Orang-orang tersebut bukan hanya melihat pemulihan dalam hidupnya, bukan hanya melihat berkat dalam hidupnya, tetapi orang-orang yang rendah hati. Nanti di poin yang ketiga kita akan pelajari, mereka akan mendapatkan tempat di tempat yang kudus bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya kan, Bapak Ibu, gak ada tempat untuk sombong, apalagi ini akhir zaman.
Ya, yang punya uang juga sekarang deg-degan, yang kerja juga sekarang khawatir dan cemas. Ya, tadi di daerah BSD saya khotbah di sana, ada satu bapak mengatakan, "Pak, saya setiap hari khawatir terus, Pak. Bimbang terus, cemas terus. Padahal saya tahu dia punya jabatan bagus, dia punya jabatan ya luar biasa lah. Tetapi lihat Bapak Ibu, ya ada kecemasan, ketakutan, kegelisahan ya setiap kita, apalagi menghadapi akhir zaman. Ya, hari ini nggak ada tempat lagi bagi yang mengandalkan diri sendiri. Engkau pasti akan kalah. Tetapi kalau kita rendah hati dan terus berharap dan terus mengandalkan Tuhan, orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan akan melihat kemenangan dan jalan keluar dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk di dalam pertanyaan. Ya. Nah, belajar dari Alkitab. Ya, belajar dari Alkitab. Kenapa Tuhan mau kita hidup rendah hati dan bukan sombong? Ya, belajar dari Alkitab kenapa Tuhan mau kita hidup rendah hati bukan sombong. Yang pertama adalah kesombongan itu membawa kejatuhan. Ya, kesombongan itu membawa kejatuhan. Kita lihat Alkitab kita, Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Silakan Pak. Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan, kata Alkitab, kitab Amsal. Ya, mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, apa maksud dari ayat ini? Kita sambungkan dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar menganggap semua keberhasilan adalah hasil usahanya sendiri. Kesombongan seperti ini membuat kita lupa bahwa semua berasal dari Tuhan. Bapak Ibu sadar atau nggak sadar, ada kalanya kita menganggap pencapaian kita semuanya hasil usaha kita. Ya, kita pernah ada di sana, termasuk saya. Ya, kita merasa diangkat naik, kita merasa bisa segalanya mendapatkan apa dan apa. Ada kalanya sadar nggak sadar, kita sering mengatakan kepada orang-orang ini hasil kerja keras kita. Ya, padahal Bapak Ibu dan saya harus sadar, kalau walaupun kita kerja keras, tapi kalau Tuhan nggak blessing kita, ya kalau Tuhan nggak memberkati kita, tidak ada hasil kerja keras kita. Ya, saya pernah cerita di sini bagaimana kejadian 39. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Berarti apa? Kenapa Yusuf berhasil? Bukan karena Yusuf hebat, bukan karena Yusuf pintar, bukan karena Yusuf cerdas. Karena Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Nebukadnezar tidak menganggap penyertaan Tuhan membuat dia berhasil. Nebukadnezar tidak menganggap penyertaan Tuhan membuat dia menjadi raja, tidak. Tetapi pencapaian Nebukadnezar membuat dia sombong, membuat dia akhirnya lupa bahwa apa yang dia dapatkan itu ada campur tangan dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita tidak sadar akan pencapaian kita, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, ya akhirnya kita lupa akan hal itu. Akhirnya kita jauh dari Tuhan dan kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Bapak Ibu di luar sana seperti kayak di Amerika ya. Itu banyak saintis ya, ilmuwan. Mereka berjuang ya melihat bintang, melihat planet dan sebagainya. Bahkan mereka mempunyai Mempunyai cita-cita, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Kloningan. Bayangin Bapak Ibu, ya kan benih dari binatang disatukan dengan ini, benih dari binatang A disatukan dari ini dan sebagainya. Mereka merasa seperti Tuhan, bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, seperti Tuhan menciptakan manusia. Tapi tetap namanya ilmu pengetahuan tidak bisa menandingi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mereka tidak percaya Tuhan. Akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka asik dengan ilmu pengetahuan. Ya, yang iblis suka begitu. Ya, iblis maunya Bapak Ibu tidak lagi berharap, tidak lagi mengandalkan Tuhan, apalagi datang ibadah seperti ini. Ya, orang kalau udah tingkat sombongnya sangat tinggi, sangat mengerikan. Ya, ketika istri atau suaminya ajak, ayo kita ke gereja. Orang-orang sombong mengatakan, aduh gereja membosankan Pak. Ya, apalagi dengar pendeta marah-marah lah, itulah, inilah, ngajarin kita ini. Udah, salam aja buat Pak Pendetanya, Tuhan berkati, nanti beres ketemu di Lapo. Nah itu dia.
Ya, kalau perlu salam sama Tuhan Yesus. Ya, kirim salam sama Petrus, kirim salam sama Opung Abraham. Ya, sampai ketemu lagi nanti di kerajaan sorga. Kesombongan tidak mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang datang hari ini ibadah, orang-orang yang rendah hati dan sadar sesadar-sadarnya, aku hidup tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Tapi di luar sana masih banyak orang yang gak mau ibadah. Ya, mengikuti kegiatan rohani mengatakan membosankan. Berdoa membosankan, baca Alkitab membosankan, pujian penyembahan membosankan. Ya, kegiatan rohani bagi mereka membosankan. Yang mereka senang adalah apa? Pencapaian, kesuksesan, cari uang dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Paling enak ngomong bisnis, tambang dan sebagainya, sambil ngopi-ngopi cantik. Bagi mereka itu yang paling utama. Jangan. Ya, buat apa kita punya dunia tapi Bapak Ibu dan saya ditolak masuk dalam kerajaan sorga. Ya kan, kita bekerja, kita mendapatkan hasil semua karena Tuhan. Tapi lihat banyak orang yang sombong akhirnya jatuh. Ya, akhirnya jatuh miskin, gagal, bangkrut dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka lupa kesombongan adalah awal kejatuhan. Ya, orang yang rendah hati Bapak Ibu adalah orang-orang yang sadar ketika dia sebelum beraktivitas dia berdoa. Orang yang rendah hati ketika dia mau mulai berbisnis, dia sadar bisnisku tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Aku mengundang Tuhan. Ya, sebulan yang lalu saya mengurapi satu rumah makan Bapak Ibu ya di daerah Bintaro sektor 2. Ya, rumah makan itu rumah makan ayam goreng kremes. Ya, Sabtu mereka mau launching, opening. Jadi pasangan suami istri Jemaat Tiberias mengundang saya antara Rabu, Kamis, dan Jumat. Saya bilang hari Rabu aja bisa, Rabu bisa Pak. Saya habis jemput anak saya sekolah, antar anak saya sekolah, sekitar jam 9 saya langsung berangkat ke Bintaro. Udah, dua rumah disewa sama dia, ayam kremes, kriuk-kriuk Bapak Ibu. Mantap. Ya, udah saya urapi. Saya bilang sama pasangan suami istri ini, saya bilang, Ci, jangan hanya mengandalkan pendeta sudah ngurapin tapi nggak berdoa lagi, nggak boleh. Ya, sebagai ucapan syukur kita beribadah, kita urapi. Tetapi tanggung jawab Bapak Ibu yang punya toko ini, sebelum buka toko berlututlah di hadapan Tuhan dan minta Tuhan sertai rumah makan ini. Itulah orang-orang yang rendah hati. Ya, karena apa? Ada banyak orang setelah diurapi nggak doa lagi. Berarti dia tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa diprediksi Pak. Kalau dulu kita bisa hitung-hitungan matematikanya jelas. Oh, ini pasti nih suksesnya, pasti nih. Sekarang nggak ada kepastian. Ya kan, bikin usaha 3 bulan tutup. Bikin usaha 4 bulan tutup. Ya, bikin usaha 5 bulan tutup. Perusahaan besar tiba-tiba pengurangan karyawan. Tuh lihat, nggak ada kepastian sekarang. Kepastian adalah hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, beres ibadah 1 jam. Saya lihat jam udah jam 11. Pokoknya bilang, Pak Alek mau mencobai ayam kremes, ini yang saya tunggu dari tadi, saya bilang. Ini yang saya tunggu. Karena wanginya, harum-harumnya sudah masuk hati sanubariku. Sudah masuk bawah alam sadar. Ketika lagi berdoa, haleluya itu. Merubah konsentrasiku ketika lagi berdoa. Wah udah, ya ayam kremesnya digoreng. Paha atas, paha bawah, wih mantap. Ya, cabenya dikeluarin, bawang gorengnya dikeluarin. Mau minum apa? Es jeruk, es teh manis? Saya bilang saya air putih saja, air mineral. Ya, yaudah. Ya, lagi makan. Si kokonya tanya, kurang apa Pak Alek dari makanan ini? Kurang nasi uduk yang kurang, saya bilang. Ya, Bapak coba lihat ke pecel lele, ada nasi putih dan nasi uduk. Yang cepat habis itu pasti nasi uduk. Oh iya, ya ide yang brilian Pak Pendeta. Oh iya, kalau soal makan idenya selalu ada, saya bilang. Orang kalau mungkin saya bego di matematika, tapi kalau makan kita di bidangnya Bapak Ibu ya kan. Kita pintar di bidangnya. Wah boleh Pak Alek, nanti kita bikin nasi uduk ya kan. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu ya, apapun yang sedang kita kerjakan pada hari ini ya, sertakan Tuhan ya. Nebukadnezar dia mengatakan segala pencapaiannya itu karena kekuatan dia sendiri. Rupanya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Pencapaian kita
kesuksesan kita, berkat-berkat yang sudah kita terima sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah hebat kita, tapi semuanya karena berkat-berkat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa Tuhan mau Bapak Ibu dan saya hidup rendah hati bukan sombong? Ya, yang pertama adalah kesombongan membawa kejatuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati? Yang kedua, Tuhan mengizinkan proses untuk merendahkan kita. Ya, Tuhan mengizinkan proses untuk merendahkan kita. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Silakan Pak. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Nebukadnezar diproses 7 masa lamanya. Hidup seperti binatang, ya, agar ia belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua akan diproses. Orang sombong akan diproses. Kalau dia mau rendah hati, dia pasti ditinggikan sama Tuhan. Ya, sama, ya, Nebukadnezar diproses Tuhan supaya dia rendah hati. Apa yang Tuhan izinkan sama dia? Diambil akal budinya. Tuh kan? Gak kepikiran Bapak Ibu, akal budi kok bisa diambil Pak Pendeta? Bisa untuk Nebukadnezar. Kalau Bapak Ibu lihat Firaun, bagaimana waktu dia jatuh, dia mati di laut Teberau. Ya, bagaimana Tuhan mengalahkan Firaun? Dia tulah ke-10. Ya, Tuhan mengatakan kalau tidak ada darah di ambang pintunya, anak sulung akan mati. Israel rendah hati. Mereka potong binatang, mereka taruh darah di ambang pintu. Ya, malaikat maut gentayangan tengah malam. Anak sulung orang Israel tidak ada yang mati, tapi anak sulung orang Mesir termasuk Firaun mati. Kenapa bisa mati? Karena kesombongan dari Musa, dari Firaun, gak mau mengeluarkan Israel bersama Musa. Ya, akhirnya Firaun matinya apa? Di laut Teberau. Mati ketika laut itu ditutup sama Tuhan. Firaun mati dengan kesombongannya. Saul, Bapak Ibu, ya, Saul diurapi. Saul adalah orang yang diurapi, sama seperti Daud. Tapi dia sombong, dinasehatin. Jangan lagi bermain-main setan, jangan lagi bermain-main okultisme. Tetapi Saul dengan kesombongannya, dia tidak mau dengar-dengarkan nasihat. Akhirnya apa? Saul jatuh menjadi raja. Dilengserkan sama Tuhan. Daud diangkat naik sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, Daud sempat lengah ketika dia menjadi raja. Dia sempat jatuh dalam perjinahan. Tetapi hebatnya Daud, Nathan Tuhan kirim kepada Daud untuk menasihati Daud. Tapi dengan rendah hati, Daud mengatakan apa? Terima kasih untuk nasihatnya. Aku telah berdosa kepada Allahku. Makanya Tuhan tetap mempertahankan Daud. Karena Daud cepat bertobat di dalam proses kesombongannya. Ya, Nebukadnezar ketika dia sombong, diambil akal budinya Bapak Ibu. Ya, manusia kalau nggak akal budi, kata Alkitab seperti binatang. Coba bayangin Bapak Ibu, seorang raja kelakuannya seperti binatang. Dilihat oleh masyarakatnya, dilihat oleh perdana menterinya, dilihat oleh staf-stafnya. Kenapa raja gua kayak begini ya? Kok kayak binatang ya? Dengan kesombongan, akhirnya kesombongan itulah mempermalukan si Nebukadnezar itu. Ya, tapi kan semuanya mendatangkan kebaikan. Apa yang Tuhan katakan ketika orang bertobat dari kesombongannya? Bisa dikeluarkan lagi ayat yang tadi, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Hari ini kita boleh diproses Tuhan karena kesombongan kita. Ya, relakan kedagingan itu, lepaskan kesombongan kita. Lepaskan kita akan terhadap cinta dunia. Banyak orang sombong karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan hal yang dunia berikan. Papa Reaji dalam khotbahnya di Sarbini, ya, mendiang selalu mengatakan, jangan cinta dunia. Ya, buat apa kita punya dunia tapi kita binasa? Buat apa kita punya dunia tapi kita tidak diselamatkan? Banyak orang sekarang cinta dunia, bekerja keras untuk mencapai pencapaian, kaya raya dan sebagainya. Tetapi hidupnya tidak di dalam Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Ya, akhirnya hidupnya menjadi sombong. Jadi kalau hari ini diproses sama Tuhan, Pak Pendeta, dulu saya diangkat naik Pak. Tapi tiba-tiba saya di titik yang terendah. Waduh Pak, proses Tuhan lama banget ya. Nikmati saja proses Tuhan. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Aduh Pak Pendeta, penjualan saya Pak. Kok sekarang saya jualan kok susah ya.
Dulu-dulu Pak, ya dengan kekuatan sendiri saya bisa. Waktu mengandalkan Tuhan kok nggak bisa. Tenang saja. Ada waktunya engkau akan ditinggikan. Ada waktunya ketika engkau mengandalkan Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya, ada satu perempuan Bapak Ibu. Ini sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Datang ke SCBD. Kan kalau di daerah Tangerang tuh suka ada pameran mobil kan. Kemarin tuh. Ya di daerah BSD ada pameran mobil. Gias apa namanya tuh? Ya Gias gitu ya. Oke. Jadi dia jual Mitsubishi. Ya jual Mitsubishi. Dan tinggal 2 hari lagi, 3 hari lagi itu pameran akan tutup yang di daerah BSD. Perempuan itu datang ke SCBD, ya dengar khotbah dan maju altar call. Dia kasih kartu nama saya. Pak Alek, kalau mau beli Mitsubishi datang kepada saya ya. Oh siap. Tapi tiba-tiba saya terima kartu namanya, saya simpan di jas saya. Terus dia bilang begini, Pak Alek tolong doain dong. Udah 1 bulan gak jualan Pak, katanya begitu. Aduh Pak Pendeta, pusing Pak. Saya udah coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Nggak bisa Pak. Itu dia. Itu kata kuncinya. Kau sudah coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Tidak bisa. Benar? Benar Pak Pendeta. Sebelum pameran doa dulu nggak? Urapin dulu nggak? Ya itu dia Pak Pendeta. Saya lupa. Itu yang membuat engkau tidak beres-beres di dalam prosesnya Tuhan. Akhirnya kita doain. Saya bilang minta ampun sama Tuhan. Karena kesombonganmu kau coba sana sini, sana situ, sana situ, sana sini. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya tinggal 2 hari loh, 2-3 hari belum closingan. Kalau nggak closing, surat cinta. Apa surat cinta? PHK Bapak Ibu. Ya nggak dapat komisi, nggak dapat gaji, dipecat karena penjualan. Udah beres diurapi, saya kasih minyak. Ya kamu nanti sebelum kerja, kamu urapi itu mobil. Pura-pura doa, lagi pegang begini sambil senyum. Tapi dalam hati doa, Tuhan berkati Tuhan. Agar mobil Pajero yang dipajang ini minimal ada 2 atau 3 orang yang mau membeli, yang mau DP. Atau mau datang besok ke showroom. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya bilang dikit-dikit ya, tapi jangan kau beli 1 liter kau tumpahin semuanya. Nanti kau dimarah bosmu nanti, rusak nanti catnya saya bilang. Dikit-dikit aja, tik, 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 sudah. Ya, dan tersenyum. Taruh minyak di jidatmu, engkau penuh kemuliaan. Pasti nanti ada pertolongan Tuhan. Amin Pak Pendeta. Tuhan berkati Pak Pendeta. Udah, gak ketemu lagi. Ya 2 minggu, 3 minggu kemudian, baru dia datang lagi ke SCBD. Ya pamerannya udah tutup tuh. Baru dia ke situ kesaksian. Hari itu, menjelang 2-3 hari tutup, dia bisa closing 2-3 mobil Pajero. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, saya tahu penderitaan ibu ini, saya tahu. Karena apa? Banyak jemaat-jemaat juga yang Pak, ya saya marketing Pak, belum ada yang beli properti Pak, pusing Pak. Ini ada berapa nih kartu nama properti ini? Saya banyak ini, minta tolong didoakan. Ya, jangan-jangan nanti udah 1 album lagi dikasih ke saya. Ya Pak tolong doain ya Pak, tolong doain Pak. Udah 2 bulan Pak nggak jualan, ayo. Ya nikmati prosesnya Tuhan. Ya jangan patah semangat, jangan menyerah. Kalau belum jualan, kalau belum closingan, cari di Alkitab bagaimana caranya supaya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Kalau kita mau cari, berarti kita rendah hati. Kita mau ikut caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ya, kalau Bapak Ibu datang ke Gramedia, ya di situ banyak sales, buku-buku sales, penjualan properti, penjualan rumah, kafling, tanpa rugi dan sebagainya. Tapi penjualan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan firman Tuhan yang membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin ya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya dunia punya metode. Dunia punya rumus. Ya dunia punya hitung-hitungannya. Tetapi Tuhan 5 roti 2 ikan 5.000 orang kenyang. Ya buku mana di sekuler di Gramedia bisa membuat seperti itu? Nggak bisa. Ya, Bapak Ibu yang sering baca ya di Gramedia yang gratisan-gratisan ya kan. Saya kalau di Gramedia lihat bukunya udah di plastik, saya lihat mana ya? Oh kosong. Kita buka plastiknya ya kan. Kita baca, kita foto trik, udah kita tinggalin Bapak Ibu. Ya, saya sering baca ke Gramedia buku-buku tentang sales penjualan. Semua mengatakan harus ini, harus ini, harus itu, harus ini, harus ini, harus itu. Wah, semuanya
ya tentang dirinya sendiri. Tapi kalau kita baca Alkitab, semuanya tentang Tuhan Yesus yang mengerjakan keajaiban untuk kita. Ya, dunia mengajarkan, kita yang melakukan. Ya, dengan kekuatan sendiri, dengan rumus-rumus yang sudah diberikan. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kita baca Alkitab bagaimana caranya Tuhan memberikan keajaiban yang tidak mungkin orang bisa lakukan. Ya, makanya kalau hari ini sedang diproses Tuhan, nikmati saja. Ya, cepat-cepat buang itu kesombongan, diproses Tuhan dengan baik, tepat pada waktunya. Janji Tuhan, orang yang rendah hati akan diangkat naik sama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Kenapa Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya rendah hati dan bukan sombong? Yang kedua, Tuhan mengizinkan proses untuk merendahkan kita dan untuk ditinggikan. Ya, itu yang kedua. Ketiga terakhir, kenapa Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya tetap rendah hati? Ketiga, pemulihan datang saat kita mengakui Tuhan. Ya, kita lihat Alkitab kita, Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Silakan Pak. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oke, ya. Apa maksud dari ayat ini? Ya, kita bisa pelajari dari sikap Nebukadnezar. Saat Nebukadnezar mengakui kuasa Tuhan, akal budinya kembali. Ya, dan kedudukannya dipulihkan. Berarti apa? Berarti Nebukadnezar sudah lulus di dalam prosesnya selama 7 masa lamanya. Ya, dan akhirnya akal budi yang diambil sama Tuhan untuk sementara, dalam tanda kutip, Tuhan kembalikan. Ya, artinya apa? Ketika Tuhan sudah kembalikan akal budinya dan Tuhan pulihkan kedudukannya, berarti Nebukadnezar sudah lulus ujian dan dia menjadi pribadi yang rendah hati yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, Bapak Ibu, rendah hati itu luar biasa loh. Tadi saya katakan di dalam pendahuluan ya. Ya, di poin yang ketiga, kerendahan hati bukan hanya memulihkan keadaan kita di dunia. Bukan hanya menjadi berkat bagi kita, pintu-pintu berkat terbuka bagi orang yang rendah hati. Tetapi orang yang rendah hati mendapatkan tempat kudus bersama Tuhan di kerajaan sorga. Saya senang dengan ayat ini, kita buka lagi, Yesaya 57 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, yuk bisa dikeluarkan sebentar. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan maha kudus namanya. Nih, firman yang Tuhan janjikan bagi orang yang rendah hati. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Berarti apa? Orang sombong gak masuk tempat kudusnya Tuhan, tapi orang yang rendah hati akan Tuhan jemput dari bumi, masuk dalam tempat kudusnya Tuhan bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Gak ada yang bilang amin. Ini senangnya kalau khotbah, duitnya bertambah-tambah di ATM. Amin, amin, amin. Ya, masa ditempatkan sama Tuhan di kerajaan sorga nggak ada yang semangat. Ada yang megang-megang kumis, tadi saya lihat begini. Pendeta ngomong apa sih? Saya ngomong apa? Saya ngomong firman. Ini hari ini khotbah nggak ada bercanda-bercanda nih, serius nih. Makanan keras ini. Ya, jadi kalau Tuhan mengatakan dia akan apa? Dia bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Berarti apa? Orang rendah hati mendapatkan tempat di hatinya Tuhan dan mendapatkan tempat di kerajaan surga. Pak, kalau kita mati Pak, yang dikenang orang apa sih? Bukan duitnya Pak, bukan mobilnya di rumah berapa, bukan rumahnya di Bekasi di mana? Sumarekon 1, Babelan 1, Marunda 1, enggak. Ketika kita lagi di rumah duka, bisik-bisik. Si bapak itu meninggal kenapa? Sakit jantung. Ya sayang ya, padahal dia orang baik loh. Suka nolong orang. Anak saya ditolong sama bapak itu, lagi bayar uang sekolah saya nggak punya, dia tolong. Kalau orang baik Bapak Ibu, rumah dukanya pasti full. Terus yang ngantar ke TPU-nya, waduh,
berkilo-kilometer, ratusan kilometer ngikutin. Tapi kalau orangnya jahat, ada meninggal si bapak itu. Yang mana? Yang itu di pojok sana. Yuk ke rumah duka. Ngapain dia waktu hidupnya jahat? Ya, yang datang cuma istri dan anaknya. Hande Tolodan teman-temannya nggak mau. Kenapa? Karena yang dia ingat waktu dia hidup, dia jahat. Orang rendah hati, ya dia akan selalu diingat dan diingat. Waktu dia mati orang akan mengatakan, laik kita itu, nggak ada laik kita lagi nongkrong-nongkrong. Nggak ada laik kita lagi makan misop, ya kan? Nggak ada laik kita lagi minum martabe, kalau ada dia enak. Rendah hati dia. Iya kan, rendah hati dia. Semua banyak kehilangan. Orang yang rendah hati kalau meninggal, semua banyak yang bersedih. Coba kalau jahat, lebih cepat mati dia, lebih bagus katanya begitu ya kan. Mungkin pembicaraan sekeliling-sekelilingnya. Ya, mari Bapak Ibu teruslah menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, orang rendah hati bukan hanya dipulihkan. Nebukadnezar, ya akal budinya Tuhan kembalikan. Dan kedudukannya Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan gak sampai di situ. Bagi orang yang rendah hati, Tuhan janji akan dibawa di tempat kudusnya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan dalam khotbah saya pada hari ini. Apa kesimpulannya? Kerendahan hati adalah kunci pemulihan. Tuhan akan meninggikan orang yang mau mengakui bahwa dialah sumber segala sesuatu. Selama kasih hidup, selama kita masih hidup, jaga hidup kita dengan baik. Dan teruslah rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati mendapatkan tempat di hatinya Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatanku, ku jalani hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Kami sungguh percaya, kasih lu tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh yang percaya Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu yang begitu melimpah pada sore hari ini Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan Tuhan, dan kami percaya akan menguatkan setiap kami, mengubahkan kehidupan kami. Ini hati kami yang rela, bentuk kami Roh Kudus, bahkan mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang memampukan setiap kami, dan saat yang baik ini kami juga akan rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Dan sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty. How was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan
menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita angkat rotinya terlebih dahulu ya. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perjinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Terus minta Roh Kudus menuntun kita agar tetap menjaga kerendahan hati dan terus berharap dan terus mengandalkan Tuhan. Di akhir zaman ini hanya Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memulaikan Allah dan manusia. Hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati, jerih payah Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia.
Yang kedua, kita berdoa untuk gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala selalu sehat, diurapi penuh kemuliaan, melayani penuh kuasa, penuh mujizat. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan dan kau akan melihat masa depanmu diberkati. Hari ini kita belajar bahwa kesombongan membawa kita kejatuhan, tapi orang yang rendah hati dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, dan yang paling utama diberikan tempat yang kudus bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Sebentar kita akan pulang, dijaga malaikat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Shalom Tiberias. Yang membelah lalu yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, yang membuat mujizat sejati. Yang membelah laut yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Dan berakhirlah pada kita pada sesi kelima keempat ini. Sampai jumpa di pada berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.